Selanjutnya adalah metode bilangan oksidasi atau metode biloksi. Ada dua jenis yang saya jelaskan di sini, yaitu ketika pada persamaan reaksi yang bentuknya ion dan pada reaksi yang bentuknya molekul. Maksudnya apa, Bu? Reaksi ion adalah persamaan reaksi yang di situ ada beberapa ion, jadi ada plusnya, ada minusnya. Sedangkan kalau molekul berarti tidak ada plus minusnya. Caranya sebenarnya sama, hanya saja ada langkah tambahan pada reaksi ion. Oke, saya jelaskan dulu. Biar lebih mudah mungkin saya jelaskan yang molekul dulu ya. Jadi untuk yang reaksi molekul itu sama, dari awal kita harus tahu biloks atom mana yang mengalami perubahan ya, karena kita nggak mungkin melihat semuanya. Jadi kita hanya fokus pada atom yang mengalami perubahan saja. Yang kedua, kita menuliskan biloks atau jangan lupa kalian harus bisa menyetarakan biloks atom yang tadi. Lalu yang berikutnya adalah menuliskan biloks totalnya. Biloks total ini artinya adalah biloksnya itu koefisien dan indeks mempengaruhi. Jadi misalkan ada misalkan CR2+. CR2+ itu kan artinya muatannya adalah biloksnya plus 2. Tapi kalau 2CR2+, maka biloksnya menjadi berapa? Jadi plus 4 dikalikan 2. Jadi dalam kasus ini ya, koefisien atau angka di depannya depannya senyawa itu, dan indeks yang angka kecil di bawah itu juga dihitung, dan juga mempengaruhi biloks ya. Setelah itu kita hitung selisih biloksnya, lalu dikalikan silang ya, atau disamakan. Dan yang terakhir adalah kita menyetarakan atom yang lain selain yang mengalami perubahan. Itu saja. Oke, saya coba. Pembahasan berikutnya adalah tentang sama dengan metode biloks, tapi ini pada reaksi molekul atau reaksi yang tidak ada ion-ionnya ya. Jelas di sini semuanya netral. Jadi kita menggunakan biloks yang molekul ya, relatif lebih singkat daripada yang muatan, yang ion ya. Oke, langkah pertama tetap sama. Kita harus cari dulu manakah atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Di sini ya jelas SN, N, SN sama N. Oke ya. Lalu berikutnya, ya ini soalnya memang sama seperti yang tadi ya, makanya itu kenapa bolehlah cari soal yang sama biar bahwa cara biloks, cara setengah reaksi itu sama ya, tidak ada bedanya, tidak ada yang, bukan berarti pakai biloks jawabannya mesti beda sama yang setengah reaksi, tidak. Oke. Langkah yang berikutnya adalah menyetarakan jumlah atomnya ya. Kalau atomnya ada yang sama, kita samakan. Kalau enggak ya sudah ya. Ini sini SN-nya ada 1 atom, SN juga 1, N-nya 1, N juga 1, maka tidak perlu ada penyetaraan lagi. Oke, langkah berikutnya adalah menghitung biloksnya ya. SN karena dia tidak ada temannya sendirian, maka biloksnya 0. Lalu HNO3, H ditambah N ditambah 3O. Ini harus 0 karena dia netral, ditambah hanya itu selalu 1 ya, plus 1. N nya nggak tahu, kita cari. O nya adalah min 2, berarti plus 1 ditambah plus 1 ditambah N min 6. 0 berarti N nya sama dengan min 1 plus 6. Jawabannya adalah plus 5. Apakah perlu ditulis seperti ini, Bu? Enggak. Kalau kalian udah hafal seperti bola ini, tinggal langsung dibayangkan aja, udah tahu jawabannya berapa. SNO2, O nya kan min 2, berarti min 2 dikalikan 2 min 4, maka SN nya adalah plus 4. Boleh kayak gini ya. Atau masih bingung, boleh NO2 berarti N ditambah 2O ya, berarti ini 0. N ditambah 2 kali min 2, berarti N sama dengan plus 4 ya. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah kita lihat perubahan biloksnya ya. Untuk yang pertama, SN dengan SN dari 0 menjadi plus 4, maka dia mengalami kenaikan, berarti mengalami oksidasi sebanyak 4. Lalu yang N dari plus 5 menjadi plus 4, maka mengalami reduksi sebanyak 1. Nah, di sini angka 4, angka 1 adalah kita kalikan pada lawannya. Jadi 4 ini kan miliknya SN, maka kita kalikan pada N. Sedangkan 1 miliknya N, kita kalikan pada
SN ya, sehingga reaksinya berubah menjadi SN1 berarti SN aja ditambah N-nya dikalikan 4 4HNO3 menjadi SN-nya juga tetap 1 ditambahkan 4NO2H2O, tidak ngefek ya. Oke. Lalu langkah berikutnya ya beda, kalau yang ion maka kita harus menghitung muatannya. Karena di sini nggak ada muatannya, maka kita tinggal menyetarakan atom-atom yang ada di sini. Ya, kita cek dulu semuanya. Mulai dari SN dulu, apakah sudah setara SN-nya? 1, SN-nya di sini 1, di sini 1, maka sudah setara. N-nya di sini 4, N-nya di sini 4, maka N sudah setara. Lalu kita hitung H. H-nya berapa H-nya? H-nya 4, di sini ngasih 2, Bu. Maka tinggal ditambahkan 2 di sini. Maka sudah kan hanya 4, ini hanya 4. Terakhir kita menghitung O. O-nya berapa? 4 kali 3, 12. Ini 2 tambah 4 dikali 2 berarti 8. 2 dikalikan 2 ya, ditambah 2. Maka jawabannya 12, artinya O juga sudah sama. Sehingga jawabannya adalah SN tambah 4HNO3 menjadi SNO2 plus 4NO2 plus 2H2O. Mudah kan? Ya, mudah asal kalian teliti saja ya. Dan mau pakai cara Bilox, mau secara setengah reaksi, terserah kalian, tergantung soalnya juga. Kalau di soal itu disuruh Bilox pakai Bilox, kalau enggak ya terserah, bebas mau pilih yang mana. Yang penting kalian bisa mengerjakan, kalian paham dan kalian mudah memahaminya. Oke. Selanjutnya adalah metode bilangan oksidasi untuk reaksi ion ya. Sebenarnya stepnya sama dengan yang tadi, yang molekul, hanya ada tambahan sedikit ya. Jadi yang tetap diawali dari menentukan Bilox atom yang mengalami perubahan, lalu menyetarakan atom tadi, lalu menuliskan Bilox totalnya dari atom tersebut ya. Lalu menghitung selisih Bilox ya, atau menyamakan Biloxnya, lalu dikalikan silang dengan dengan atom lain. Lalu yang tambahannya di sini adalah kita menyamakan muatannya juga. Jadi kita hitung muatannya dari setiap sisi kiri, sisi kanan kita hitung. Lalu kita cek selisih manakah yang paling besar, apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Jika suasananya asam ya, maka kita menambahkan H plusnya itu pada muatan yang lebih kecil. Jadi jika ada plus 6 dan plus 8 ya, maka yang lebih kecil adalah yang plus 6, maka ditambahkan H plus jika dia asam. Tapi kalau dia basah maka ditambahkannya pada yang 17, tapi menambahkannya OH-. Namun jika misalkan antara min 1 dengan min 5, maka yang lebih kecil adalah yang min 5. Jadi menambahkan H plusnya itu pada min 5 pada min 5 itu jika pada suasana asam. Tapi jika pada suasana basah maka pada yang lebih besar, yaitu min 1. Ya, langkah terakhir adalah menyetarakan dengan menambahkan H2O ya. Oke, jadi ini aja langkah-langkahnya, kita langsung coba. Oke, masih soal yang sama. Saya akan mencoba menyetarakan reaksi ini menggunakan metode bilangan oksidasi atau Bilox ya. Ingat bahwa Bilox itu ada 2 caranya sebetulnya ya. Kita harus melihat dulu apakah persamaan ini merupakan reaksi ion atau reaksi molekul. Karena di cara gampangnya adalah kita lihat apakah ada tanda min plus di sini ya. Kalau ada tanda min seperti ini maka jelas dia adalah reaksi ion. Maka caranya agak sedikit lebih panjang daripada yang reaksi molekul. Tapi tetap bisa, kita coba ya. Pertama langkahnya sama, kita tentukan dulu atom-atom yang berubah Biloxnya ya. Ingat bahwa H sama O tidak mengalami perubahan Bilox ya. HO golongan 1, golongan 2 itu 7A itu tidak mengalami, sehingga AS, N, AS sama N ini yang kita hitung ya, kita cari. AS nya di sini berapa?
Oh ya, sebelum kita menghitung, kita harus menyetarakan dulu ya, apakah di antara unsur-unsur ini apakah ada yang salah ya, ada yang tidak setara maksudnya. Jadi ini AS-nya 1, AS-nya juga di sini 1, maka jelas dia dirubah. Kecuali kalau misalkan di sini AS-nya AS2 AS, maka di sini harus dirubah juga 2. Tapi ini enggak ya. Oke. Lalu berikutnya adalah kita hitung N juga sama, 1 juga. Kita hitung nilai bilangan oksidasinya. AS karena dia sendirian, maka dia 0. Ya. NO3- perlu saya hitung, masa nggak bisa. Ya. NO3- berarti totalnya harus min 1, N-nya nggak tahu, 3 dikalikan O, biloxnya O, berarti N ditambah 3 dikali min 2, berarti N dikurangi 6 ya. Min 1, maka N sama dengan min 1 plus 6, jawabannya 5 ya. N-nya di plus 5. ASO43-, nah kita hitung lagi. ASO43- AS ditambah 4O ya. Harus totalnya harus min 3. AS ditambah 4 dikali biloxnya O adalah min 2. AS dikurangi 8 min 3, maka AS min 3 plus 8, jawabannya juga plus 5. Oke. NO berarti karena dia nggak ada muatannya, maka totalnya harus 0 ya. N ditambah O, N ditambah min 2, maka N-nya adalah plus 2. Oke. Oke ya, ini saya hapus yang bawah. Lalu kita buat ya, lalu kita tarik garis AS sama AS dari 0 ke plus 5, maka dia mengalami oksidasi sebanyak 5. Lalu N dari plus 5 ke 3, maka dia mengalami reduksi sebanyak 3. Nah, lalu angka-angka ini ya, angka 5 dan angka 3 ini kita kalikan ya pada reaksi, pada salah satunya saat pada kebalikannya. Jadi ini kan 5 miliknya AS, sehingga nanti 5 ini dikalikan pada N, sedangkan 3 miliknya N ya kan, kita kalikan ke AS. Jadi kita bolak-balik seperti yang tadi, sehingga reaksinya sekarang menjadi ya, menjadi dikalikan 3 kan, 3AS ditambah hanya kali 5 NO3- ya, OH-nya nggak ngefek ya. AS-nya dikalikan 3 ASO43- ditambah NO-nya 5, NO ditambah H2 juga nggak ngefek angkanya ya. Oke, belum selesai. Nah, karena dia reaksi ion, maka kita mempertimbangkan muatannya yang ada di reaksi ini ya. Kita cek dulu di sini yang sebelah kiri, berarti muatannya berapa? Di sini 0, ini amin ya, ini 0, berarti ini min 1, berarti min 5, ini min 1, berarti ada berapa? Min 6. Di sini ada 3 kali min 3, berarti min 9, di sini 0, di sini 0. Oke, min 6 sama min 9 besar siapa? Jelas besar min 6 ya. Karena dia pada suasana basah, maka kita harus menambahkan O2, menambahkan OH- pada muatan yang besar ya, di sebelah sini ya. Kita tambahkan berapa? Tambahkan sebanyak selisihnya ya. Di sini min 6 ya. Di sini min 6, di sini adalah min 9. Maka kita tambahkan OH-nya berapa biar sama? Kita tambahkan, kita butuh 3 ya. Butuh 3, berarti kita butuh 3. Kita tambahkan 3. Nah, saya pakai yang merah biar kelihatan. Ditambahkan 3 OH-. Seperti ini kan. Tapi kan di sini ada OH- juga. Jadi mubazir kan kalau kita tulis 2 kali gini, maka kita boleh gabungkan. Berarti 3 OH- tambah OH-, maka jadi berapa OH-nya sekarang? Jadi 4 ya. Jadi 4 OH-. Ini kita hapuskan yang bawahnya ya. Oke. Nah, ini 5 sama min 4, tadi min 9 sama kan. Oke ya, ini saya hapus yang bawahnya.
biar nggak mengganggu. Nah, setelah itu ya, jika ditambahkan OH- maka harus ditambahkan H2O ya. Harus tambahkan H2O biar seimbang. Nah, menambahkan H2O-nya kita lihat dulu ya kekurangannya di mana. Jadi menambahkan H2O nggak selalu di sisi kebalikannya OH-. Ya, kita cek dulu kekurangannya di mana ya. AS sudah sama 3, AS juga sama 3 ya. H2O berarti kita butuh cari H. Hanya di sini berapa? Di sini 4H ya. Di sini tidak ada H kan, kecuali H2O kan. Ya, kecuali H2O. Maka kita menambahkan H2O di sisi sebelah kanan ya. Kita tambahkan H2O-nya berapa? Nah, kita tambahkan H2O-nya berapa? Sejumlah kekurangannya. Kurang berapa dia? Kurang 4 ya, kurang 4H. Ya, ada 4H di sini nggak sama sekali. Maka tambahkan berapa? 4 kan? Tambahkan 2 seharusnya kan. Nah, tambahkan 2, tapi tambahkan 2 sudah kan? Di sini sudah ada 2 kan di sini kan. Ditambahkan 2H2O. Nah, tapi di sini sudah ada 1H2O, maka ya kita tidak perlu menulis lagi di sini. Kita cukup menambahkan 2H2O. Sehingga totalnya H di sini hanya 4, di sini hanya sudah 4. Sekarang kita tinggal mengecek O-nya dulu terakhir, apakah ini sudah betul atau belum. O-nya di sini 15, di sini 4, berarti 19 ya, 19. Di sini O-nya 3 kali 4 12 ditambah 5 ditambah 2. Sudah sama? Sudah setara? Nah, sudah kan? Jadi inilah jawabannya ya. Memang ribet, tapi kan ribetnya nggak terlalu ya. Bisa kan?